memang apa ya, kalau kita bicara soal ya kayak tadi ya, kadang soal itu tidak realistis gitu ya. Ya kalau apa tadi kita bicara pedestrian ya, trotoar gitu ya. Cuma 25 cm ini bukan trotoar gitu ya. Padahal lebar curb saja sekitar 20 cm kadang ya. Curb saja segitu gitu ya. Atau Kanstin gitu ya. Lebarnya sekitar 15-20 kan aneh gitu ya. Tembok rumah kita aja ya tebalnya 15 loh. Bahkan ada yang 20. Itu trotoar cuma 25 gitu ya. Iya, kalau soal memang kadang ada yang aneh. Sama kadang-kadang kita lihat soal itu bilang capitalization rate 40%. Nah, itu aneh juga nggak sesuai gitu. Ya, seperti itulah namanya soal ya. Makanya saya tadi asumsi saya kalau 50 0,5 ya kanan kiri gitu ya. Jadi 1 meter. Ternyata lebar sama itunya beda ya. Oke, apa? Kalau sisi substansi agak aneh kalau trotoar itu dua. Tapi kok jembatan sih? Tadi yang pikiran jembatan ya, bukan ya? PBU enggak? SPBU, Pak. Benar ya? Benar ya. Kalau ini kalau share screen sering error, tahu kenapa? PBU. Nah, stasiun pengisian bahan bakar umum atau minyak. Setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh Pertamina dan badan usaha lain. Jadi dia itu dimaksud SPBU. Ini pengertian SPBU ya, bukan dalam arti pengertian untuk penilaian, enggak. Pengertiannya dulu. SPBU ini apa sih? SPBM. Oh iya, kenapa bukan disebut SPBU ya? Kenapa disebut SPBM? Karena kalau SPBU itu biasanya untuk umum. Umum itu artinya kita bisa membeli ya. Pertamina menjual, semua orang bisa membeli. Nah, sedangkan SPBM ini macam-macam, bisa umum, bisa tidak umum, gitu ya. Bisa umum, bisa terbatas. SPBT ya namanya, kalau terbatas. SPBT. Nah, ini tidak dijual umum, dibatas orang kepada orang atau instansi tertentu ya, orang atau instansi tertentu, gitu ya. Kita lihat, ini dari sisi pengertiannya saja dulu. Kenapa disebut SPBM, kenapa enggak SPBU? Ya karena SPBT pun nanti bisa dinilai dengan kaidah di Kepdirjen ini, SPBT pun. Ya. Jadi makanya disebutnya SPBM, ya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak. Nah, ruang lingkup itu ada dua ya, SPBM itu. Yang saya sampaikan tadi, ada SPBU, ada SPBT. Stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar terbatas ya. Apa itu umum? Apa itu terbatas? Umum itu ya tadi yang saya sampaikan ya, kita jual beli untuk orang banyak lah, masyarakat luas. Tuh. Kalau terbatas itu untuk tertentu, tidak semua orang bisa beli di situ ya. Contohnya mungkin punya tentara, punya polisi, punya Kementerian Kelautan gitu ya. Kemudian Kementerian Perhubungan itu punya stasiun pengisian bahan bakar tertentu ya. SPBU tapi tertentu, bukan SPBU ya, SPBT gitu ya, tertentu.
Kalau kita menilai dengan Capdirjen ini, yang kita nilai itu sebenarnya bukan fungsinya. Bukan fungsinya apakah untuk umum atau untuk orang tertentu atau terbatas. Bukan itu. Tapi konstruksinya. Ya. Konstruksinya sama apa enggak? Kalau konstruksinya sama, berarti kita bisa menilai dengan ini, ya, dengan Capdirjen SPBM. Penilaian SPBM. Stasiun pengisian bahan bakar minyak. Oke. Kita bahas yang pertama adalah SPBU. Apa sih SPBU? SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau di beberapa daerah di Indonesia disebut pom bensin lah, pompa bensin. Yang merupakan tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar ya. Kalau kita beli, ya semua orang pasti tahu lah ya di sini apa sih pom bensin. Nggak usah saya jelaskan. Terdapat 3 jenis macam SPBU. Yang pertama adalah SPBU Koko, yang kedua Kodo, yang ketiga Dodo. Ya. Koko, Kodo, Dodo. Apa itu Koko? Koko adalah company owned, company operate. Artinya SPBU ini murni dimiliki dan dikelola oleh perusahaan penyedia bahan bakar. Ya. Pertamina yang memiliki, yang mengelola Pertamina. Tapi ingat ya, ini bukan Pertamina yang Pertamina itu, tapi Pertamina retail. Jadi Pertamina itu ada operator, ada regulator. Regulatornya itu Pertamina, titik. Operatornya itu namanya Pertamina Retail. Itu anak usaha dari Pertamina. Ya. Misalkan Pertamina Retail itu yang ngejual beli bahan bakar minyak ya, atau yang punya SPBU. Ketika SPBU itu jenisnya Koko, berarti dimiliki oleh Pertamina Retail dan dioperasikan oleh Pertamina Retail. Company owned, company operate. Yang kedua Kodo ya, company owned, dealer operate. Yaitu SPBU dalam bentuk kerjasama antara perusahaan penyedia bahan bakar dengan pihak-pihak tertentu. Jadi ada yang punya bahan bakarnya, ada yang punya asetnya, misalkan tanah. Kalau yang tadi, bahan bakar dia punyain sendiri, dan dia punya asetnya juga, yang dioperasikan oleh dia juga. Itu Koko. Kalau Kodo, tidak ya, ada kerjasama di situ. Misalkan Pertamina punya minyaknya, operasionalnya, kalian punya tanah dan bangunannya, atau tanahnya saja. Nah, itu bisa disebut dengan kodo ya, company owned, asetnya dimiliki oleh company, tapi dealernya yang operate. Ya. Contoh kerjasama pemanfaatan lahan milik perusahaan atau individu untuk dibangun SPBU Pertamina. Ya, apakah itu tanah individu atau perusahaan akan dibangun oleh SPBU oleh Pertamina, itu kodo ya namanya. Skema kodo diberikan kepada calon SPBU tipe ABC, ya, tipe besar kodo itu ya, bukan DE. Nanti ada 5 tipe apa ya? A, B, C, D, E. A itu paling tinggi, B itu lebih rendah dari A, C lebih rendah dari B. Oke. Gimana cara mengetahui apakah itu koko atau kodo? Itu lihat dari angkanya ya. Angka 1. Angka 1 ini ada di digit ya. Jadi ini kan digit angka, titik ya. Jadi kan kalau 41 berarti ini koko. Ya. Tapi kalau 444, nah ini adalah kodo. Ya. Kita lihat ya. Oke, nanti ada satu lagi ya. Koko kodo ya. Jadi dari digit keduanya ya. Kalau digitnya 1 berarti koko, digitnya 4 berarti kodo. Dodo ya, dealer own, dealer operate. SPBU ini murni milik swasta atau perorangan dan segala hal tentang manajemen dikelola oleh swasta. SPBU ini dibangun sebagai satu upaya untuk membangun jaringan SPBU dalam rangka peningkatan pelayanan di SPBU melalui konsep KSO ya, kerjasama operasi. Skema DD hanya diberikan kepada calon. Jadi ini Dodo ini biasanya di daerah terpencil ya, daerah rintisan atau daerah remote area lah, daerah yang jauh teman-teman ya. SPBU Dodo. Gimana cara membandingkannya? Kita lihat di internet saja. Kalau ada gambar, biasanya kita paham gitu ya. Oke, saya share dulu.
Mana sih kode ininya ya? Kode SPBU aja ya. Oke, Lang. Ini koko atau kodo? Koko, Pak. Koko. Kenapa? Kenapa? Kenapa koko? Kenapa bukan kodo? Hmm? Kalau ini koko apa kodo? Company own, company operate, apa company own, dealer operate? Yang ini. Yang lain? Gimana? Gimana Edo? Ini koko apa kodo Eko? Yang ini. Edo, Edo Dwi. Kalau kalau menurut Edo kode. Kenapa kodo? Udah paham belum ya? Udah ngerti ya? Kalau 2 digit yang belakang ini, mana tadi ya? Nah ini ya, kelihatan nggak ya? Yang jelas mana ya? Ini deh. Kalau belakangnya 4, itu adalah kode ya. Tapi kalau belakangnya 1, ini ya, ini adalah koko ya. Seperti itulah secara umum. Jadi ini punya Pertamina teman-teman ya. Biasanya laris. Kalau kalian keliling-keliling ya, ada SPBU belakangnya ini angka 1, 31, 41, 21. Nah itu biasanya laku ya, karena itu dianggap punya Pertamina, jujur ya dianggap. Jadi orang percaya itu jujur. Gitu. Itu adalah koko. Ya. Kalau yang belakangnya 4 tuh kodo ya. Seperti itu. Oke. Kalau yang dudu ini biasanya daerah remote area ya, rintisan-rintisan yang baru ada gitu. Kita next ya. Tipe SPBU. SPBU dikelompokkan menjadi 5 tipe, bagaimana tercantum dalam tabel 1. Tipe A, ya, ada 5 tipe ya SPBU ya. A, B, C, D, E. Kalau yang kodo dan koko dan kodo itu yang ini ya, yang gede. Tapi yang dodo itu yang ini, rintisan biasanya. Nah, dari tipe-tipe ini dibedakan dari ukuran lahan, lebar jalan depan, panjang selang, kapasitas tangki, dan lain sebagainya ya. Tipe A ini adalah yang paling besar. Kenapa paling besar? Ya karena lahannya besar ya, 2.500. Lebar mukanya jalan juga besar, 50 cm. Lebar muka jalan. Artinya front edge ini ya, front edge. Front edge-nya 50. Kalau selangnya 26, kapasitas tangki pendamnya, tangki yang di dalam tanah itu untuk menyimpan minyak itu adalah 160 kiloliter ya. Berarti 160.000 liter. Penjualannya sehari itu 35 kiloliter ya, 35.000. Ini biasanya rest area ini yang di Jabodetabek tipe A ya. Nah, gimana kalau tipe B lebih kecil ya? Nah, tipe C lebih kecil lagi, tipe D lebih kecil lagi, tipe E paling kecil ya. D dan E ini biasanya dudu ya, dealer own, dealer operate. Daerah remote area ya, daerah terpencil. Dia KSO lah, ada kerjasama operasi. Kalau kalian mau bikin silahkan ya. Biasanya yang ini kalau yang modalnya kecil. Kalau ini besar sekali.
Oke, itu SPBU. Sekarang kita bicara SPBT, stasiun pengisian bahan bakar terbatas. SPBT terdiri dari stasiun pengisian bakar punya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ya. Kemudian stasiun pengisian bakar punya kepolisian. Ya. Kemudian stasiun pengisian bahan bakar punya KL. Kenapa ini terbatas? Karena bukan dijual kepada masyarakat umum. Kita kasih contoh ya, biar inilah, biar apa ya, biar ada ya, bentar ya, ada kok yang punya TNI, Polri itu ada. Mana ya? SPBU ada ya, tadi saya lihat. Tapi kok pakai SPBU? Stasiun pengisian bahan bakar terbatas. Stasiun pengisian bahan bakar. Nah ini ya, ini contohnya nih, ininya aja kuning ya. Contoh punya mereka. Ini kan, ini alasan mengapa TNI punya sarana pelayanan bahan bakar sendiri. Nah, ini ya, ini sama nih bangunannya mirip ya, mirip sama punya ini ya, yang tadi itu 1, 2, 3. Dia punya, dan itu bisa kita nilai gitu ya, sama mirip nih, kita nilai dengan dirjen yang kita miliki. Bagaimana dengan polisi ya? Polisi juga punya nih, kayak gini ya, ini punya dia. Bangunannya agak beda ya. Nah kalau beda nanti dilihat bisa nggak dipakai, adjustmentnya seperti apa, gitu ya. Punya perhubungan juga punya ya, perikanan. Nah di Kementerian Perikanan kayak gini ya, ini punya AKR ya, ini ya kayak gini. Dia punya ini punya Kemenhub nih. Biasanya untuk nelayan-nelayan gitu. Dan lain sebagainya lah. Ada ya. Kalau ada, ya karena saya punya RAB-nya ya, RAB yang punya kepolisian tuh, SPBU ada. Kita next. Ya udah nih. Komponennya apa saja sih? Ini yang penting ya, kalian harus paham. Aduh, gambarnya kok jelek ya. Kita ke Word aja. MS Word. Oke, kita MS Word. Maksudnya yang ada gambar berwarnanya ya. Kalau di PowerPoint, di PPT kalian kan PDF ya. Jelek banget itu ya. Kita ke Word-nya. Lampiran, rancangan. Bentar ya, saya cari dulu Word-nya. Aslinya. Nah ini ya. Geser. Ini mungkin lebih menarik kalau dilihat ya. Karena gambarnya color ya. Komponen-komponen dalam stasiun pengisian bahan bakar minyak. Satu, komponen meliputi tanah. Ya. Tanah udah nggak usah dibahas ya. Tanah itu seperti apa sih komponennya. Gitu ya. Kedua adalah bangunan dan fasilitas umum SPBM. Ya. Yang pertama tanah. Yang kedua adalah bangunan dan fasilitas umum. Apa itu? Pulau pompa. Pulau pompa itu yang ini ya, teman-teman. Yang bawah ini nih, kayak bangunan beton ya, yang bulat ini. Ini beton di bawah ini, semen. Ini adalah pulau pompa. Oke. Kemudian pompa unit atau dispenser. Yang mana itu? Ini ya. Dispenser.
dengan 2 nozzle, dispenser 4 nozzle, 2 kanan kiri, dispenser 6 nozzle, 1, 2, 3 kiri, 3 kanan, 3 kiri, dan dispenser 8 nozzle, kanan 4, kiri 4. Ya. Ini adalah dispenser atau pompa unit. Apalagi beton, lantai, slab. Ini ya, beton, lantai, slab itu ini. Ini adalah beton untuk penahan beban kendaraan-kendaraan yang akan mengisi pom bensin. Atau mungkin parkir di sini ya. Parkir untuk keperluan lain. Nah, itu akan belanja di minimarket, akan mengisi angin gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian kanopi ya. Payung penutup ini digunakan untuk melindungi pompa unit dari panas dan hujan ya. Kanopi itu ini. Ya, ini adalah kanopi. Yang ini penyangga kanopi ya, nanti ada sendiri. Ini penyangga kanopi. Ini kanopinya, ini penyangga kanopi. Kemudian ada tangki BBM ya, tangki pendam. Ini tangki pendam. Dia ukurannya dari 20.000 liter, 20 kiloliter sampai 45 kiloliter per tangki. Ya, ukurannya macam-macam. Ada, ini bukan tangki penyalur ya, ini tuh isotank. Sorry, ini isotank. Salah. Isotank itu seperti ini. Ya. Jadi dia itu tangki tapi di atas ya. Misalkan untuk tangki Pertamina Dex ya, solar. Gitu. Kemudian ada driveway, tempat masuk, dan lain sebagainya. Ada kios, nggak perlu gambar ya, kamar mandi, toko, musola, lahan parkir juga nggak perlu, udah tahu ya. Peralatan pemadam kebakaran kayak gini. Namanya racun api ya, seperti bilang racun api. Ini market udah tahu, ATM, cucian. Nah ini pengisian air dan radiator ya, ada ya pasti ya di beberapa pom bensin. Pengisian angin dan pengisian air untuk radiator. Kemudian rambu-rambu standar perusahaan migas nasional. Contoh seperti ini ya, rambu dilarang merokok. Rambu tata cara pengisian atau bongkar bahan bakar gitu ya. Ada. Kemudian ada genset, ada rumah genset, karena pelindung ya instalasi pengolah limbah. Bentar ya. Ini ya, ini ada oil catcher ya. Oil catcher ini tujuannya adalah untuk menangkap oli-oli atau bekas tumpahan minyak gitu ya, minyak BBM gitu ya, agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Nanti di sini, karena sudah pasti itu, ada tumpahan tuh kadang pasti ya, walaupun sedikit gitu ya, misalkan 100 cc, tapi itu kalau kena air sampai ke lingkungan, itu berbahaya. Kelihatannya sedikit, tapi sering gitu. Misalkan Dita beli apa namanya itu, Pertamax gitu ya, 30.000, ternyata motornya kepenuhan, tumpah. Nah ini nanti akan dialirkan ke oil catcher ini ya, supaya nggak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian ada sumur pantau ya, untuk memantau apa namanya kondisi polusi tanah di sekitar bangunan. Ingat ya, SPBU itu diusahakan agar dia tidak mencemari atau membuat polusi di lokasi tersebut. Jadi perlu adanya pemantauan gitu ya. Apakah akan mencemari air tanah orang di sekitar SPBU atau enggak, itu dipantau ya teman-teman. Kemudian ada saluran drainase. Lihat ini ya. Saluran drainase ini dimaksudkan untuk membuang air yang kecil-kecil ini
ya biasanya 15 cm, 25 cm gitu ya. Dan untuk menahan tumpahan minyak ya, misalkan di sini ada Pertamax tumpah gitu ya, nanti tiba-tiba hujan, ya dia akan diisolasi di sini, drainase. Nanti masuk ke oil catcher tadi ya, oil catcher yang apa namanya, diolah supaya dipisahkan ya, air sama tumpahan minyak gitu ya. Kemudian ada sistem keamanan lah, ventilasi, dinding, dan lain sebagainya ya. Ini adalah papan nama stasiun SPBU. Oke. Itu yang berwarna ya, artinya supaya enak dilihat saya kasih berwarna. Kita kembali ke yang ruwet tadi ya. Sini ya, ruwet. Nah, jadi teman-teman, komponen yang pertama adalah tanah. Ingat ya, untuk menilai SPBU nanti kalian harus tahu nilai tanah untuk pendekatan biaya ya. Yang kedua adalah fasilitas dan bangunan ya. Yang saya sampaikan tadi ada gambar polo pompa, ada dispenser, ada kanopi, ada driveway, ada tangki pendam, ya macam-macam tangki pendam ini ya. Kalau tadi dibilang 20 sampai 40, ternyata tangki pendam lebih banyak lagi jenisnya ya. Ada 10.000 sampai 60.000 liter. Ini tangki pendam macam-macam. Isotank ya. Nah, kios toko kantor ini ada gambarnya ternyata ya. Kemudian kamar mandi, toilet, musola, minimarket, ini tadi sudah, rason api sudah, rambu-rambu sudah, ini juga tata cara pengisian sudah, genset ya, sudah, oil catcher, ini apa nih ya? Sumur resapan ya, ini sumur pantau, saluran grill ya, yang pembuangan tadi, saluran grill. Kemudian ada CCTV, penangkal petir, dinding pembatas, ground point, pipa. Nanti saya tunjukin deh, saya pernah survei ya di salah satu SPBU, nanti saya kasih gambarnya. Kebetulan saya moto gitu ya. Sistem pencahayaan ya, dan suara. Artinya ada cahaya, ada suara, itu juga harus kita hitung. Karena apa? Itu kan biaya ya, biaya bagi SPBU. Kemudian ada point of sale. Point of sale itu adalah sistem sebenarnya ini, yang menghubungkan antara tangki pendam, pompa, dispenser, sampai dengan tiket. Kalau kalian bayar beli beli apa namanya itu minyak gitu ya, Pak beli 30.000 minta stroke. Nah itu nanti itu akan terproses di pos ini, point of sales. Berapa dia mompa dari tangki pendam, berapa dikeluarkan dari itu ke tangki kita, berapa harganya ya. Rupiah dikalikan liter. Nanti keluar tiket print ya, di print. Nah ini sistem itu namanya pos ya. Ini satu sistem. Ya dia ada hardware-nya, ada software-nya gitu ya. Kemudian ada ATG. Automatic Tank Gauging, itu alat yang digunakan untuk menentukan kualitas statik ya, yang tersimpan dalam tangki pendam. Jadi alat ini untuk mengetahui volume di tangki pendam, density-nya ya, tekanannya, temperaturnya, dan sebagainya itu pakai alat ini. Ya, ATG namanya. Kemudian ada improvement lainnya di tanah tersebut. Misalkan ada apa? Yang bendera, ini juga dinilai ya. Improvement juga nih. Taman, dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan di situ ada improvement patung gitu ya, kasih patung dan lain sebagainya, nah harus dihitung. Ada yang ditanyakan terkait dengan material atau item-item yang ada di SPBU? Saya bukain aja ya, yang foto saya pernah ke SPBU di Solo dan di Bekasi ya, Bekasi. Bekasi itu punya Pertamina Retail, yang di Solo itu punya pribadi ya. Saya ada ini ya, sebentar ya, SPBU. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Waktu itu saya oleh kantor ya, ditugaskan untuk survei. Ini tadi ya, yang kanopi, ini yang grill ya untuk saluran air, ini driveway, pulau pompa, ini tembok pembatas, ini dihitung semua ya, dispenser,
racun api, apalagi ini. Next-nya gimana nih? Oh ini. Nah ini apa nih? Dispenser ya, Pertamax. Ini apa tadi? Pantau ya, sumur pompa juga. Alat pantau. Nah ini pantau ya, yang memantau tadi apakah ada apa namanya limbah-limbah itu, sumur pantau ya. Ini ada alatnya juga ya untuk ngetes ya, banyak peralatan sebenarnya. Ada juga tiang bendera kan. Ini ada apa namanya itu papan nama ya. Ini tadi oil catcher ya. Jadi ini berminyak nih, kadang ada tumpahan-tumpahan minyak itu nanti dialirkan ke sini. Ini ya oil catcher. Jadi ini diproses ya supaya yang nah ini oil catcher ya, minyak-minyak apa namanya yang tercapture ya di sumur ini. Nah ini driveway tadi ya, harus kuat ya, ini harus kuat karena ini untuk nahan beban ya. Kemudian ini ada rambu-rambu ya teman-teman, rambu-rambu dilarang merokok, dilarang menyalakan handphone dan lain sebagainya. Ini ya, ini itu untuk apa? Kayak saluran air sih. Tapi nanti ada cara menilai. Ini pipa-pipa, ini untuk saluran ke Pertamax, Pertalite, Dex ya, Pertamina Dex dan Premium. Ini tadi rambu-rambu untuk langkah-langkah bongkar muat. Ini juga dihitung. Ini apa ya? Oh ini petir nih. Apa namanya grounding ya. Untuk kalau ada petir biar tidak tersambar petir dikasih grounding. Ini adalah tangki takar. Bukan takaran ya, takaran untuk ngetes. Istilahnya kalau kita beli 10 liter benar nggak dapat 10 liter ya. Itu ada alatnya. Ini tembok. Nah ini taman ya. Taman ini dihitung nih. Taman ini berapa nilainya dihitung. Kalau kita pakai pendekatan biaya. Ini taman dihitung. Ini juga taman ya, dihitung. Ini adalah mesin ya, mesin pompa angin. Ya, mesin pompa angin itu dihitung juga isi angin, isi air. Kalau air kan pakai keran ya. Kalau angin tuh pakai tadi Swan biasanya mereknya. Nah, ini pegawai saya ya dulu ya, anggota saya. Ini untuk gas ya, gas dan lain sebagainya. Saya yang tukang moto malah ya. Nih mereka nih. Ini genset ya teman-teman. Jadi pom bensin itu harus punya genset. Ini kita hitung. Pakai apa ngitungnya? Nah nanti kita diskusikan setelah ini. Ini genset. Kalau lampu mati, seharusnya pom bensin tetap jalan, ya. Bisa melayani pembelian bahan bakar gitu ya. Ini panel-panel listrik PLN. Itu nggak dihitung ya. Ini apa ya? Apa nih kira-kira? Kayak genset ini, Perkins ya. Oh tadi ini apa dinamonya ya, dinamo untuk genset. Oh dinamo ya. Untuk jadi genset itu menggerakkan dinamo ini. Dinamo untuk menghasilkan listrik. Ini adalah racun api. Ini meteran listrik. Ini pompa air tadi ya. Di pom bensin itu kan ada isi air sama isi angin. Nah, ini isi air nih ya. Ini dihitung ya, dihitung juga. Ini adalah bangunan gedungnya. Ini adalah selasarnya ya. Kita foto. Ada kolomnya juga di belakang. Ini juga biaya ya dihitung. Berapa ya?
Ini dalam gedungnya ini plafon pakai gipsum dan lain sebagainya ya. Ini ya kayak gini. Ini kira-kira nanti ya kita bicara di pendekatannya saja ya. Lihat dulu ya, kalian ingat-ingat gambarnya kayak gini. Nah ini tadi musola, ini kayaknya kantor ya. Ini kantor sama musola gabung. Ini kantor musola. Ya atapnya, atap kantornya. Itu lantai dua lantai ya, 1, 2. Ini rambu-rambu. Ah ini ada minimarket teman-teman ya. Bread. Minimarket bread ya, food and drink. Jadi ini kantor, minimarket, musola di satu gedung ya. Ini ada rumah genset ya, ini ya, rumah genset yang paling kanan. Ini tembok, ini dihitung ya, tembok keliling ini dihitung. Ini racun api, ini taman. Oke ya. Ini penilai tuh kayak gini nih kerjaannya, ya, menilai gitu ya, menghitung, mencatat, ya kita keliling. Oke, itu adalah contoh ya, kita melakukan survei SPBU. Sekarang pendekatannya. Kalau secara konsep, SPBU itu bisa dinilai tiga-tiganya, pakai pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Namun, gitu ya, ketika kita ke lapangan atau kita berpraktek, ternyata umumnya penilai itu menggunakan pendekatan biaya ternyata. Salah satu reasoningnya adalah kalau pasar, SPBU itu rata-rata yang jual beli itu bukan digunakan untuk SPBU lagi rata-rata. Kenapa? Karena untuk menjadi SPBU lagi, si pembeli itu harus lolos assessment oleh Pertamina. Gitu, kita. Jadi kadang orang beli SPBU itu bukan untuk dibikin SPBU lagi, tapi dibikin keperluan lain, gedung, kantor, ruko, dan lain sebagainya. Karena lokasinya yang strategis. Gitu. Makanya nanti balik lagi ya, kalau kalian menilai, tanyain. Ini pertama, asumsinya apa? Apakah going concern atau tidak? Kalau tidak, ya pakai pasar, sedangkan pasarnya going concern, susah. Kemudian pakai pendapatan, dia nggak going concern, susah juga. Gitu ya. Maka pakai biaya. Ya. Ingat ya, tes dulu apakah dia going concern apa enggak. Misalkan saya mau beli Pak, nah tapi nanti mau saya pakai untuk bikin ruko, ya kalian pakai pendekatan pendapatan dengan pendapatan bensin nggak pas, gitu ya. Gitu. Nah makanya rata-rata pada pakai biaya. Beberapa penilai yang saya waktu itu ajak diskusi ya, lebih gampang pakai biaya karena tadi ya asumsi-asumsi tadi tidak going concern, mencari pasar yang sama susah dan sebagainya ya. Akhirnya pakai biaya. Nah, ketika menggunakan pendekatan biaya, maka yang dilakukan adalah pertama, pendekatan biaya itu kan ada apa saja objeknya di situ. Pertama adalah tanah. Ya. Ingat ya, pendekatan biaya. Objeknya pertama tanah. Nah, kalau tanah, maka menggunakan metode perbandingan harga jual. Bukan pendekatan pasar ya, ingat ya. Pendekatan itu cuma satu, biaya. Tapi karena ada tanah, maka tanahnya itu dihitung pakai metode. Jadi setelah pendekatan itu metode. Metode perbandingan harga jual. Jadi pahami ya. Itu untuk tanah. Untuk bangunan, pakai apa? Ya NRC dikurangi penyusutan ya untuk bangunan. Oke. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Ini penting nih konsep. Jadi kalau kita menilai SPBU secara unggul, secara keseluruhan, pakai pendekatan biaya, kita lihat objeknya apa? Oh, ada tanah dan bangunan. Tanah ini apa saja sih? Tanah satu hamparan ya, itu kita pakai metode perbandingan harga jual. Nah, kalau bangunan, ya kita cari dulu NRC-nya, dikurangi penyusutan, kan gitu. Bagaimana cara mencari NRC? Kita udah next ya, ke langkah berikutnya. Oke, kita sekarang tanah sudah selesai. Kita nilai dengan metode perbandingan harga jual.
Sekarang kita menilai bangunan. Berarti kita cari NRC dulu. Bagaimana cara mencari NRC? Ternyata teman-teman, baca sini ya. Untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang dapat dikategorikan ya, sesuai dengan DKPS, yang dapat dikategorikan sebagai DKPS, daftar komponen penilaian SBBM, maka NRC-nya menggunakan DKPS. Ya, apa saja itu yang bisa menggunakan DKPS? Pertama, tangki pendam. Kalian gunakan ini aja. Oh, Pak, ada 20 kiloliter 3 unit, ya udah 885 juta kali 3 unit. Itu ya. Terus Pak, ada isotank 1, ya udah kalikan 94 juta. Ada isotank 2, Pak, berarti 2 kali 94 juta. Pak, ada dispenser, ya, sekian host gitu ya. Nanti cari ya, bedanya dorong sama hisap nih, cari di internet lah. Sekian, nanti lihat di lapangan ya. Kemudian ada pulau pompa, Pak. Pulau pompa mobil itu ada 3, Pak. Motor ada 1. Tinggal kalikan. Bisa dipahami sampai sini? Ada kolam penyangga, Pak. Ada berapa kolam penyangga kanopi? Kanopinya ada 2, masing-masing 2. Berarti ada 4 kolam penyangga. Ya. 1 kolam penyangga 40 juta. Tinggal kalikan. Gampang ya? Pak, ada kanopi luasnya itu 4 kali 10 ya, 40 meter, Pak. Ya udah kalikan. Bentar ya, teman-teman. Maaf ya. Iya, jadi begitu. Artinya kalau item-item di dalam SPBU itu ada di DKPS, aman. Kalian tinggal nyari ininya, nyari volumenya. Apakah itu meter persegi, meter lari, atau unit gitu ya. Saluran grill itu yang tadi ya, yang di bawah kanopi yang kecil-kecil itu. Tanya lebarnya berapa atau ukurnya. Kalau 15 cm berarti per meternya 1 juta. Kalau 31 cm per meternya 3 juta. Gitu ya. Oil catcher itu per unit. Sumur resapan, monitor lain, racun api yang 65 kilo 29. Racun api yang jenis ini sekian-sekian. Perkerasan. Kalau beton tadi per meter persegi 700.000. Kalau aspal 600.000. Itu ya, tinggal dicari ya. Nah, kalau pos point of sales itu LS ya teman-teman ya, satu paket gitu. Kalau satu itu ada satu ya udah 67 juta. ATG per unit ya. ATG ini biasanya ada di masing-masing tangki pendam. Yang bendera 1 unit sekian, tamannya per meter. Jadi kalau taman tadi hitung luasnya. Meter persegi ya, bukan meter kuadrat ya. Bacanya meter persegi. Kemudian pengisian air dan angin ya, 22 juta. Sistem tata surya
7 juta, CCTV 2,9 ya. Sampai sini silahkan kalau ada yang tanya atau pengen penjelasan lebih. Ada? Viva, paham? Apa nih? Usman, Pak. Silakan. Gimana, Mas? Kalau yang kolam tadi sama misal ada ornamen-ornamen di SPBU itu masuk ke taman ya, Pak? Nah, kolam sama ornamen. Iya, Pak. Oke. Kita cek lagi ya, masih ada bawahnya, Wisma. Kita cek lagi, itu kan DKPS ya. Kalau misalkan ternyata ada item, gitu ya, misalkan apa? Kolam gitu ya, atau taman. Taman kan masuk ke sini ya. Kalau kolam masuk taman nggak sih? Pertanyaan itu ya, kolam masuk taman nggak? Kalau kolamnya itu bagus, maksudnya dia itu kolam tersendiri ya, bukan bagian dari kolam yang biasa yang untuk taman, itu dihitung terpisah saja. Misalkan bikin kolam koi dalam dan lain. Cuma kalau kolam kecil ya, untuk menghiasi taman yang kecil, misalkan cuma 30 cm dalamnya, lebarnya cuma misalkan kecil gitu, ya udah dihubung taman saja, praktis. Tapi kalau memang itu kolam benar-benar kolam, bukan merupakan bagian dari ini ya, itu ya. Bisa dipahami, Gusman? Bisa, Atau? Pak. Oh, ya. Kalau yang itu papan nama yang huruf-huruf besar itu, Pak, itu masuk apa ya, Pak? Yang mana nih? Yang Biasanya SPBU terus nama SPBU-nya. Oh, ada ya. Mana coba? Ada di sini. Nemu nggak? Coba cari di situ. Ini ya, ini nih. Apa nama? 31 juta. Itu maksudnya ya, Gusman? Iya, Pak. Ya ini, papan nama ini. Kan ada tadi di depan, papan nama. Coba kita cari ya. Nih ya, papan nama ya. Tuh, papan nama stasiun. Kalau papan nama yang bukan itu, Pak, biasanya kan ada, Pak, yang huruf-huruf itu, Pak, huruf-huruf besar. Mana ya? Mana coba contohnya di internet? Coba di-share yang mana ya? Papan nama huruf besar. Ada, Gusman. Mana ya papan nama catur? Di provider. Papan nama PBU ya? Bukannya itu ya? Ada lagi ya? Jadi gini intinya ya, daripada ini Gusman. Jadi gini, kalau tidak ada di KPS, berarti kita cari yang kedua. Itu aja ya. Ini ya, udah di KPS. Oke, ada next-nya kok, Gusman. Belum selesai saya sebenarnya. Di KPS sudah ya, sekarang di poin kedua. Untuk bangunan fasilitas utama dan penunjang yang tidak dapat dikategorikan,
sesuai dengan persyaratan petunjuk penilaian bangunan, maka jadi kalau tidak bisa menggunakan DKPS gitu ya intinya, maka gunakan DKPB. Contohnya apa, teman-teman? Apa, Gusman? Contohnya apa? Halo, masa nggak ngerti? Contohnya apa yang tidak bisa pakai DKPS? Halo, bangunan ya. Bangunan ini kan nggak bisa. Kan nggak ada di KPS bangunannya. Coba aja. Ada nggak bangunan? Bangunan kantor, bangunan musola gitu ya. Nggak ada, teman-teman. Maka cek menggunakan DKPB. Ya. Kalau tidak bisa di DKPS, gunakan DKPB. Kita hitung pakai DKPB. Nah, sekarang bangunan kantor musola tadi yang saya tunjukin, kira-kira DKPB jenis bangunan berapa? Yuk, silakan. Jenis bangunan berapa? Halo? Masa nggak ada tahu? Bangunan SPBU jenis bangunan berapa? Lang, berapa lang? Ini ketua geng ini harus tahu nih, tahu segalanya. Tiga bukan ya, Pak? Hah? 3 apa? Aduh, lupa nih ya. Izin Pak, jenis 43 ya Pak, musola. Kok 4 ya? 43 apa? Enggak, bangunan kantor itu tadi kan gabung ya, kantor, musola, dan ini. Kalau residensial, kantor itu masuk mana? Satu lantai kan? 4 itu kan bangunan khusus ya. Masa 4 sih? Kalau residensial lantai 1 ya? Iya, 1-1 kayaknya ya. Bener nggak sih? Atau saya salah? 1-1. Coba buka lagi deh. Kalau 4-3 apa coba? Ya, pokoknya 1-1 lah ya. Oke ya. Jadi dia pakai bisa 1-1 atau 1-2 ya. Coba nanti dibaca lagi ya di KPP. Lihat ininya, konstruksinya. Kalau nggak bisa pakai DKPS, cek pakai DKPP. Kalau tetap nggak bisa, wah nggak ada di DKPS Pak, nggak ada di KPP, maka pakai yang fasilitas utama ya. Maka pakai RAB. Ya, di KPP ternyata nggak bisa Pak, bangunannya aneh, unik, nggak bisa. Ya udah pakai RAB, gitu ya, untuk yang bangunan. Nah, sedangkan nggak bisa lagi, berarti dia mesin misalkan ya, genset. Tadi mesin pengisi air, pengisi angin ya. Itu berarti kalian pakai penilaian barang bergerak, ya, inventaris. Ya, penilaian mesin lah kemarin. Gitu ya. Jadi pertama cek di DKPS. Kalau ada DKPS, gunakan satuan harga di situ. Kalau nggak ada, gunakan DKPB.
Kalau nggak ada lagi, gunakan RAB ya, kalau itu bangunan. Kalau nggak ada lagi, gunakan inventaris, penilaian mesin. Itu biasanya itu genset, pengisi angin, air, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Coba dibaca-baca dulu lagi deh sebentar ya. Saya break sebentar. Ada pertanyaan? Nggak ada, Iqbal? Kalau Nggak dari ada Iqbal tuh. belum, Pak. Izin mungkin. Ya udah. Ya. Bentar ya. Bentar aja ya.
Oke, kita teruskan ya. Sekarang pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan pendapatan sama ya teman-teman. Artinya kalian harus menghitung pendapatan dari properti SPBU tersebut ya. Ya, menghitung pendapatannya. Jadi kalian cari potensial gross income. Kalau vacancy and collection loss ini kayaknya nggak tahu ya, nanti cek ada apa enggak. Artinya ada penguapan dan sebagainya. Kemudian cari EGI. PGI dikurangi ini kalau ada loss itu bisa jadi karena penguapan yang luar biasa dan sebagainya, nanti ketemu effective gross income, dikurangi operating expense, dan menghasilkan net operating income. Kemudian kalau dia apa namanya kita pakai DCF, kita cari discount factor ya. Discount factornya dari apa? Ya biasa kayak kemarin ya, ini sama sebenarnya, saya ngulang ya. Discount factornya itu bisa dari pasar gitu ya, atau bisa dari risk free ditambah plus minus risk premium. Ya, risk free ditambah risk premium, bukan plus minus ya, risk free ditambah risk premium. Risk premium dari mana? Ya bisa dari, kalau kita mengcapture ke beta, ya beta 6. Kalau kita bisa plus minus ya, yang kemarin ya, plus minus terkait dengan resiko usahanya bisa juga, gitu ya. Oke. Wah, ini nanti dibaca lagi lah ya, kita ke pendapatan. Ini contoh nih ya. Kita punya satu SPBU, kita mau nilai pakai pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini, yang utama, yang harus pertama kali kita lakukan adalah mencari pendapatan. Nah, ternyata di dalam ketentuan, Pertamina memberikan margin atau pendapatan itu 190.000 solar apabila SPBU berhasil menjual 1 liter. Misalkan Iqbal, ini saya punya 1.000 liter solar, kamu jualin. Setiap 1 liter yang kamu jual, saya kasih kamu keuntungan Rp190. Misalkan seperti itu ya. Ini bukan misalkan sih, ini sebenarnya data beneran ya. Kalau kamu berhasil menjual Pertamax, saya kasih fee kamu 210 1 liternya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh langkah penilai? Penilai tinggal mencari volume penjualan per tahun. Kalau per tahun bisa menjual 100.000 liter misalkan ya. Nah, solar berarti tinggal kalikan saja 100.000 liter dikalikan marginnya. Itu ya, itu adalah pendapatan. Ternyata ada pendapatan lain-lain yang mendukung SPBU ya. Ini bisa kita hitung juga nih. Ini market, sewa, dan lain sebagainya. Iya, ketemu pendapatan. Setelah ketemu pendapatan, ini kebetulan tidak ada loss ya. Kita anggap bahwa bensin dan lain sebagainya nggak ada loss yang signifikan. Nggak ada penguapan, nggak ada tumpah, nggak ada pecah gitu ya. Yang signifikan lah. Berarti loss-nya kita lewatkan. Sekarang ke biaya. Ternyata tiap tahun dia mengeluarkan biaya gaji, listrik, perawatan, asuransi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, biaya-biaya ini kita hitung. Ya. Ingat ya, yang kita hitung adalah estimasi atau forecasting. Karena nilai itu adalah fungsi dari manfaat di masa yang akan datang. Nilai itu adalah manfaat-manfaat yang kita dapatkan di masa mendatang. Kita tarik ke sekarang. Gitu ya. Nah, di sini kebetulan di soal sudah ada asumsi ya, pertumbuhan gaji 14%, listrik sekian, perawatan sekian, asuransi sekian, dan lain-lain sekian. Oke. Sekarang kita akan memproyeksi. Kita nilai ini di tahun 2017, teman-teman ya. Kalau kita menilai di tahun 2017, berarti kita proyeksikan 2017 sampai dengan 2021. Kita asumsikan selama 5 tahun. Oke. 2016 itu sekian. Oh, ternyata pertumbuhannya adalah 2,99. Kita ini merem saja, kita pakai histori ya, pertumbuhan histori. Tapi walaupun sebenarnya ini kurang tepat juga, artinya seharusnya pertumbuhan itu tidak hanya dari histori. Tapi kita bikin mudah lah. Histori selama 5 tahun ke belakang pertumbuhannya itu 2,99. Oke, berarti 5 tahun ke depan kita asumsikan pertumbuhannya 2,99. Dan begitu seterusnya ya, premium, pertalite, pertamax sama. Itu kita ambil historis 5 tahun ya.
pertumbuhannya. Setelah kita dapat angkanya, kita proyeksi 5 tahun ke depan. Oke, bagaimana dengan biaya? Gaji terakhir 2016 adalah 376 juta per tahun. Asumsi tadi ada pertumbuhan ya, 14%, 5%, dan lain sebagainya. Ya, jadinya apa teman-teman? Kita proyeksikan saja, sama ya kayak tadi. Kita proyeksikan 376 kali 14% berapa? Ini naik 14%, 14%, 14%. Ya. Itu sederhananya kayak gitu, sederhananya. Ini 5% naik. Terus, sebenarnya asumsi pendapatan, pendekatan pendapatan ini tidak hanya 5 tahun. Masih ada pendapatan ke depan yang eternity ya, tak terhingga gitu ya. Maka di sini nanti ada namanya terminal value ya. Terminal value kita hitung. Ya masih ingat ya, saya hanya ini ya, mereview sebenarnya. Oke, kita hitung ya. Pendapatan tahun 2017 2,6 M. Ya. Pendapatan dari sewa 2,6 ya, 63 ditambah 2,6 ya. 2,6 M. Oke. Kemudian biayanya ternyata 900 ya. Jadi keuntungannya 1,7 M. Kita hitung terus ya. Sampai 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang tahun ke berikutnya kita hitung sebagai terminal value. Ya, teman-teman. Ini hanya ngulang sih, nggak bakal saya detail karena sudah pernah. Ya. Ini kita hitung sebagai terminal value ya. Kita tarik lagi ke sini gitu ya. Kemudian kita tentukan discount rate. Discount rate ini dari mana ya dia? Coba ya. Oh ini ya. Discount rate ini kita ambil dari risk free ditambah dengan risk premium. Artinya kita menggunakan formula CAPM. Kenapa menggunakan formula CAPM? Karena asumsinya ini modal sendiri ya. Coba ada nggak ya? Asumsinya ini tidak ada hutang. Gitu ya. Ketika menggunakan modal sendiri, maka dia menggunakan CAPM ya kalau pakai mencari cost of equity. Tapi kalau pakai modal sendiri dan hutang, maka pakai WACC. Itu ya. Ini pakai RS modal sendiri, jadi 16,58%. Ya. Kita present value kan masing-masing net operating income itu kita present value kan ke sekarang ya. Maka ketemu angka 5 miliar 900. Bentar ya, saya hapus dulu nih merah-merahnya. 5 miliar 919 juta, gitu kan? Itu adalah present value selama 5 tahun. Tetapi kita juga punya present value selama masa terminal value ya. Dari 2022 sampai masa tak terhingga itu dapat 16 juta. 16 miliar. Jadi nilai SPBU adalah 22 miliar. Ini nggak saya detailkan ya. Artinya kalau ngitung ini kalian sudah di luar kepala, udah hafal ya. Yang penting ini ya, cara mendapatkan pendapatan gimana? Ya, pertama kita cari marginnya, kita kalikan dengan kilogram yang kita punya. Kilogram, liter yang kita jual ya. Kalau kita menjual 1 juta liter selama 1 bulan, tinggal kalikan. Kita dapat misalkan Pertalite 200, kita berhasil menjual 100 juta, itu 1 juta liter, berarti pendapatan kita dari penjualan adalah 200 juta per bulan. Gitu ya. Gampang kan ya? Bisa dipahami, teman-teman? Ngantuk nih. Biar gak ngantuk latihan ya, nanti sambil diskusi deh. Ya, Iqbal. Semangat lah. Ini kalau diterangin ngantuk, karena ini sesi ketiga saya tahu. Kalian Bapak, 3 kali. izin bertanya Pak, tapi Pak mungkin kalau di luar SPBU boleh Pak? Ya, silakan. Pak kan Ini KTTA nih. enggak Pak, kami mendapatkan tugas ini ya Pak, yang nanti tanggal 22 Pak, kelompok Iqbal itu mendapatkan reklame Pak. Nah mungkin Pak kalau yang reklame ini Pak, apakah ada dirjennya atau bagaimana ya Pak, mungkin yang bisa kami jadikan acuan Pak?
Takutnya mungkin kami sudah mencari tapi salah gitu Pak Dirjennya. Emang Ada soalnya apa? pedomannya Pak. Kami dapatnya reklame Pak, penilaian Nah, reklame. masa? Coba ya, saya buka ya. Ada Kepdirjen ya. Jadi sudah kita pelajari. Buka dulu ya. Bukan, salah. Coba baca lagi, Bal. Petunjuknya baca, coba. Baca, coba, Bal. Ayo, saya mau dengerin. Suruh ngapain? Sebentar Pak. Nah, bukan menilai reklame. Oh, penilaian sewa papan reklame. Oh iya Nah, Pak. Sewa. artinya apa? Pakai apa itu? Sewanya berarti apa, pendapatan Pak? Bukan, maksudnya pakai peraturan yang mana? Pertemuan keberapa? Yang dinilai Pak, bukan sewa reklamenya BBM ya. Pak. Iya, ada di situ. Coba cari reklame, Ctrl F, reklame. Oke Ada. Pak. Siapa, makasih Pak. Tadi kaget Pak, dikirain harus menghitung reklamenya Pak. Nah, caranya gimana? Coba cek di situ ya. Iya Pak. Kan caranya ada dua tuh, bisa pasar, bisa pendapatan. Kan inget ya? Iya Kalau Pak. pasar berarti nggak usah ngitung ini, tinggal cari pasarnya. Itu kalau pasar. Kalau pendapatan benar, kamu ngitung nilai wajar dari objeknya, baru dikalikan rate tertentu, R berapa. Itu kan? Iya Pak. Saya lupa nih teman-teman nih kayaknya yang diajarin kemarin. Saya aja masih inget ya, padahal udah umur. Oh iya Pak, sama ini Pak, kami surveinya boleh melalui internet atau enggak ya Pak? Ya kalau kondisi gini boleh lah. Oke. Kalau siap. saya yang penting kalian paham konsepnya, caranya menilai itu gimana. Bukan masalah benar tidaknya. Kalian ngerti nih, kalau saya disuruh nanti misalkan kantor, kalian menilai papan reklam, sewa nilai papan reklam, kalian ngerti caranya gitu, langkah-langkah. Oh, berarti saya harus mengetahui objeknya kayak apa, ya tanggal penilaian kapan, surveinya kapan. Kemudian metodenya apa? Oh, saya ingat ya, kalau sewa reklame itu ada dua metode, pakai pasar atau pakai biaya pendapatan. Kalau pasar berarti saya mencari nilai pasar sewa reklame, kan gitu ya. Gampang kan? Cari coba di internet atau apa. Oh, disewakan reklame luas sekian. Harganya sekian, kan pasar itu kan. Tapi kalau mau dua-duanya, kayaknya dua ya itu ya. Berarti satu pendekatan pendapatan. Caranya gimana pendekatan pendapatan? Nilai wajar cari dulu. Berarti kita mencari nilai wajar papan reklame. Kita kalikan tingkat R-nya. R tertentu. R apa coba? Ayo, RESFRI, apa WACC, atau apa? Nah, nanti lagi lah dibuka lagi lah ya, R-nya apa. Itu kan. Baik Pak, terima kasih. Kalau pakai pendapatan dengan DCF, ingat apa coba? Kita harus menyamakan nilai papan reklame itu dengan nilai sewanya, sama gitu. Ya, ya maklum lah. Ini apa ya? Udah, biar nggak ngantuk. Ini siapa ininya ya, PIC-nya ya. Break ya dalam 5 kelas ya. Pak, sebelumnya saya boleh bertanya dulu, Pak. Oke, gimana? Meneruskan pertanyaan Mas Iqbal tadi, kan Ini itu kenapa tugas disamakan ke saya ya? Ya, silakan. ini Pak, yang di BCR itu tertulis laporan penilaian sesuai dengan ketentuan standar laporan penilaian. Nah Pak, kemarin saya itu cari kan Pak, dan ketemu Kepdirjen 453 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan laporan penilaian Pak. Nah itu boleh pakai itu nggak Pak? Atau Boleh. Itu yang terbaru ya. Kamu tahu nggak bedanya iya, apa itu sama yang 120 yang lama? nggak tahu sih Pak. Sebenarnya Saya nggak beda dapatnya jauh boleh. lah. Boleh pakai itu, boleh. Oh iya Pak. Itu Maksud, kan waktu kita belajar laporan dulu kan itu masih anget ya, maksudnya belum inilah
belum tahu rilis dan enggaknya. Kalau sekarang kan sudah ya, sudah clear ya. Kalian belajar laporan penilaian semester berapa sih? Semester 3, Pak. KP berapa? KP 1. Nah, itu tahun berapa tuh? 2021 ya, awal ya, atau akhir 2020? Ya artinya peraturan itu masih baru gitu ya, belum bisa diajarkan. Tapi boleh, silahkan aja. Ya, kalau setahu saya sih tetap maksudnya nggak terlalu beda ini ya, Lang ya, nggak ekstrim gitu loh, nggak kanan kiri. Paling ada perubahan, tambahan-tambahan dan lain sebagainya. Tahu saya sih gitu. Oke, tolong Oke, di Pak, break terima ya. kasih, Pak. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan sambil di break ya itu. Saya share itu ya latihannya ya, yang pendekatan pendapatan. Kerjakan ya, jangan ngantuk. Lang? Belum, Pak. Belum ya. Apa yang mau dipertanyakan terkait soal tadi ya? Biasanya kalian kan seneng nih tanya soal. Kurang apa, kurang ini, ada yang kurang jelas. Ada nggak?
Ini Pak, jujur Pak, gue masih bingung Pak, buat yang pertumbuhan itu berarti rata-rata geomin itu ya Pak ya? Dari yang 2016, 2017, 2016 ke 2020 gitu ya Pak? Ya, Oke. Siap Pak. Udah itu aja. oke. Ada lagi? Izin menyambung pertanyaan Iqbal, Pak. Itu kan geomin rata-ratanya sudah ada grupnya. Nah, nyari grup dari semester 2015 ke 2016 tuh pakai rumus yang mana ya Pak? Yang akhir kurang awal dibagi awal atau gimana Pak? Yang mana nih? Yang pertumbuhan yang ini ya? Ya, yang 15 ke 16, 16, 17, 17, 18. Ya, itu aja. Oh gitu Pak ya. Baru nanti Akhir Pak, dikurangi 2016 dikurangi 2015 dibagi 2015. oh baik Pak. Berarti setelah didapat hasil baru kita pakai geomin gitu ya Pak untuk rata-rata. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Udah, kalau nggak ada saya akhiri ya, udah jam 4. Baik Pak. Nah, nanti saya bikinin Google Classroom, silahkan diupload. Saya berharap sih minggu depan kalau bisa ya, kalau ada waktu kita bahas. Moga-moga ada ya. 5 kelas kali 5 kelompok kali rata-rata 20 menit kan 100 menit ya. Jadi ada 100 menit, 50 menit cukup kali ya. Ya, nanti saya kasih Google Classroom. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Sudah seharian memeras otak ya untuk berpikir. Moga-moga nanti ini ya, fresh lah setelah beristirahat sebentar ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.